Ustaz ya, saya menghormati Ustaz. Tolong Ustaz jawab dulu sepakat atau tidak dengan narasi itu setelah Ustaz. Saya sepakat. Kamu udah bilang, saya sepakat dengan Bang Juma. Oke, silakan sebutkan satu-satu dari wudhu dulu dan baptis, nanti baru tentang akidah Islam dan Yahudi. Ya silakan. Tapi jangan menyinggung kekristenan Ustaz ya. Kita fokus. Tema. Jadi gini, teman-teman Kristen di dalam partai dulu. Ya silakan Ustaz. Jadi di dalam Islam itu wudhu itu yang menebus dosa. Baptis juga menebus dosa kesalahan. Mana dalilnya? Ngotot menyamakan. Kenapa ngotot menyamakan? Samanya itu dalam hal menebus dosa. Kan bertobat. Nanti kamu tanya depan, habis ini kamu nanti lari. Sabar Kalina, biar kita dengarkan dulu. Saya nanti minta narasi Bang Juma yang mengatakan seperti itu. Jadi di narasi Bang Juma itu nggak ada yang seperti itu. Makanya saya biarkan ngomong dulu. Biarkan saya ngomong dulu. Kita tahu kan di dalam Markus 1 ayat 4 bahwa baptis itu menebus dosa, menggugurkan dosa. Maka wudhu juga gitu. Mana dalilnya? Ma minkum min ahadin yaqrabu wudu'ahu summa yatamat madu wa yastansiku wa yastansiru illa kharrat khotoya. Ini panjang hadisnya. Artinya tidaklah seorang pun dari kalian yang mendekati wudhunya kemudian berkumur, menghirup air dan melepaskannya kecuali akan keluar kesalahan-kesalahan dari mulut dan hidungnya bersama air. Jadi dengan kita berwudu, dosa kita tuh gugur. Makanya kata Bang Juma, untuk apa saya dibaptis 1 kali, kalian menganggap suci, ditebus dosanya? Kami ini wudu itu setiap saat. Gugur dosa kami. Ngapain baptis yang cuma 1 tahun sekali? Bahkan sholat juga menggugurkan dosa seperti mandi. Ada orang mandi 5 kali sehari, maka dosanya dia seperti orang yang kotor mandi bersih. Ya, coba baca hadisnya di dalam hadis Muslim nomor 667, juga di dalam Muslim 668. Ya, di situ mandi juga sholat 5 waktu ibaratkan mandi. Dengan kita itu sholat ibaratkan mandi, bersih dari dosa-dosa. Maksudnya Bang Juma itu seperti itu. Kalau memang baptis itu menebus dosa, maka wudhu dengan sholat juga menebus dosa, gugur dosa itu. Oke, gimana? Oke, izinkan saya teman-teman ya, yang lain tolong ini dulu. Oke, begini Ustadz ya. Ustadz tahu nggak konsekuensi kalau kita mengatakan sama? Berarti Ustadz sepakat ini memang sama. Dan Ustadz tahu nggak konsekuensi arti kata sama Ustadz? Ya, saya tahu. Karena ya, saya tahu tujuan dari Bang Juma, saya tahu. Ya izin Ustadz, saya ini kan dulu. Kalau Ustadz mengatakan sama, berarti Ustadz sepakat dan percaya terhadap baptisan. Apakah Ustadz percaya dengan baptis? Ini bukan masalah percaya baptisannya. Tujuan Bang Juma menjawab itu arahnya ke sana gitu. Tolong dijawab pertanyaan saya. Apakah Ustadz tetap percaya dengan baptisan menghapus dosa? Nah, ini kan dalam dunia perdebatan dengan Kristen. Tidak. Narasi yang kita Kristen itu menyamakan bahwa baptisan itu saya tadi mendengarkan dosa. Ustadz, ini giliran saya Ustadz. Ya, tadi saya memberikan Ustadz, saya dengarkan Ustadz bicara, alhamdulillah ya Ustadz ya. Sekarang saya hanya ingin bertanya, ya konsekuensi tadi saya tanya tahu. Nah, kalau kita berani memberikan narasi, ya Ustadz ya, apalagi ini adalah bentuk daripada hasil buah pikiran kita menyamakan. Bang, tadi sudah saya jelaskan. Dengarkan tujuan dulu Bang Ustadz, Juma giliran menjawab saya. itu apa, Bang? Sekali lagi Ustadz nggak ikuti. Mohon maaf Ustadz, jangan salahkan ke saya. Apapun saya tahu maksudnya Bang Juma benar dia. Memang sama. Saya Dalam hal Ustadz. apa? Ini giliran saya Ustadz. Giliran saya bicara. Astagfirullahaladzim. Tolonglah Ustadzku, saya menghormati Ustadz Atta. Izin ya Ustadz ya. Naik lagi Ustadz, nggak apa-apa. Saya ingin menjelaskan sedengar. Dan teman-teman tolong santai teman-teman ya. Ya, saya hanya ingin Ustadz tolong dijawab aja. Jadi kalau saat saya bicara Ustadz dengarkan. Saya tadi dengarkan loh. Kak Lina Wijaya tadi membantah dari awal itu, saya diamkan dulu. Kak Lina biarkan dia dulu selesai. Nah, karena saya udah tahu narasi ini. Begitu. Ya, oke, saya naikkan lagi sekali lagi Ustadz ya. Tolong kita saling menjaga. Logika kau nggak beres, kau nggak konsisten orangnya. Udah dijawab sama Ustadz itu tadi. Apalagi yang kau bahas? Itu kau hapus sistem. Kamu kirain itu hanya segampang itu dijawab saya diam. Saya punya logika, saya punya otak untuk membantah itu. Astagfirullahaladzim. Gawat kalian ini.
Jadi begini Bang, saya kasih hadis ya tentang perkara wudhu ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ya. Tadi bersabda, tidaklah diterima sholat orang berhadas sebelum berwudhu. Dalam tafsirnya mengatakan, ketika Anda ingin sholat, lalu ada datang hadas, tidak diterima sholat Anda ketika keluar hadas, maka Anda wajib berwudhu. Pertanyaan saya, di dalam agama Kristen, apakah ya, mereka ketika buang hadas ya perlu untuk dibaptis kembali? Jawabannya tidak. Omongan si Ustadz Tahta Gitu tadi. kan? Nggak, sabar dulu Bang RK teman-teman ya. Ini izinkan saya dulu menyelesaikan ini ya. Karena ini saya masih ini kali nih. Mana Ustadz Tata? Kok belum naik lagi? Coba Ustadz kirim permintaan lagi Ustadz Tata ya. Jadi saya lanjutkan Bang ya, sambil menunggu Ustadz Tahta ya. Oke, silakan Di dalam silakan. Kristen nggak perlu untuk dibaptis lagi, nggak perlu. Seperti di Islam, ketika kita berhadas kita perlu untuk berwudu. Tetapi di kekristenan mereka nggak perlu untuk dibaptis. Gantian ya, silakan. Oke, ini giliran saya Ustadz. Bersama. Ya, silakan. Saya hanya ingin bertanya Ustadz ya. Kan tadi Ustadz udah mengatakan dengan terang-terangan sepakat, dan saya masih coba toleransi. Apakah Ustadz yakin dengan itu dan konsekuensinya tahu? Dan katanya tahu. Maka dari itu saya bertanya, apakah Ustadz Tahta percaya terhadap baptisan? Bahwa baptisan itu adalah salah satu bentuk penebusan dosa. Percaya atau tidak Ustadz? Oke, saya jawab dulu ya. Dalam iman mereka baptis itu menggugurkan Saya dosa. tanya kepada Ustadz kan yang memberikan statement sama Kamu itu. dulu loh, kamu itu harus tahu tujuan orang menjawab. Ustadz ini kenapa sih adabnya nggak ada sama sekali? Malu loh di depan kami yang bukan Islam. Bagaimana sih kalian ini butuh jawaban? Lina, kamu bisa saja depan. Jangan bahas Nah, agama orang kamu lain. nggak usah membahas iman Kristen. Kamu jawab saja apa yang logika Tahu mau berdasarkan ukhuwahmu. Tahu dari mana akidahmu. kamu baptis? Kenapa di mute? Kenapa di Kamu nggak mute? ngerti tentang mute. Kenapa? Kenapa di Kamu mute? nggak ngerti tentang baptis, makanya kamu di mute. Kamu Kamu saya jangan tantang depan. Ayo, dengan Bang logika Kalina, Bang RK izin sebentar. Biarkan saya Bang Kak ya, izin kakakku ya. Oke Ustadku, gini Ustadku ya. Tolong fokus jawaban saya dulu. ya. Cukup Silakan, jawaban apa? dulu, nanti setelah itu biarkan saya dulu ini baru Ustadz boleh nanti. Nah, tolong saya hanya ingin mendapatkan poinnya saja. Apakah Ustadz percaya dan mengimani ya, percaya terhadap bahwasanya baptisan itu adalah salah satu bentuk penebusan dosa? Ustadz, yang saya tanya Ustadz nih, Ustadz Oke, percaya oke. tidak? Tapi saya dengerin, saya menjawab dulu ya. Jadi Percaya gini. atau tidak? Jangan gitu. Kalau kayak gitu belum dijelasin, kamu salah paham nanti. Gini loh. Orang Kristen mempercayai bahwa baptis itu menebus. Jangan membahas kekristenan, jawab saja. Kenapa kamu begitu Kalau mau bangga, dijelasin Ustaz? takut. Oke Kak Lina, biarkan dulu Kak Lina, biarkan nanti biar saya ini kan. Oke, aman Kak Lina, aman. Oke, silakan Ustadz Tata 2 menit ya. 2 Oke. menit silakan. Izinkan teman-teman, izinkan aja, nanti sangat mudah ini nggak apa-apa. Oke, iya, sangat mudah. Oke, sekarang gini ya. Orang Kristen itu kan tahu bahwa baptisan itu menebus dosa, menggugurkan dosa, pertobatan sesuai dalam Bible ya. Makanya ketika debat dengan orang Islam, kalian jangan menggembor-gemborkan baptis, menebus dosa apalah. Kami ini setiap hari dengan wudhu dan sholat itu menggugurkan dosa. Ya, bahkan setiap saat kami itu. Nah, maksudnya gitu Bang Juma, itu bukan menyamakan, tapi dalam hal hikmahnya itu. Dalam iman mereka, bahwa dengan dibaptis menebus dosa. Dalam Islam dengan wudhu dan sholat menebus dosa. Tadi dalil-dalilnya sudah kubacakan. Oke, itu saya nggak paham. Kesamaannya. Oke, udah Ustadz atau masih kurang? Oke, silakan. Oke, yang pertama Ustadz ya. Ya. Kalau mereka menggembar-gemborkan itu hal yang wajar. Karena mereka meyakini itu. Dan itu adalah bentuk. Ya makanya jawaban Bang Juma juga wajar. Tunggu dulu Ustadz, tunggu dulu. Izinkan saya bicara. Izin Ustadz ya. Ya, itu hal yang wajar. Bahkan ini satu apresiasi buat mereka. Karena mereka sangat bangga dengan itu. Nah, ternyata kita di Islam itu jarang sekali membahas hal seperti itu, sehingga terkadang melihat ini hal-hal biasa aja. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak bertanya tentang keimanan kekristenan terhadap Ustadz Tata. Yang saya tanya keimanan Ustadz. Karena yang kita dudukkan di perkara ini adalah saya tidak menuntut daripada orang Kristen. Karena yang membuat statement menyamakan antara wudhu dengan baptis adalah dari Bang Juma dan Ustadz Tahta.
Maka saya bertanya, apakah Ustadz percaya dan yakin bahwasanya baptis itu adalah bentuk penebusan dosa? Yang saya tanya adalah keyakinan Ustadz, bukan keyakinan dari kekristenan. Coba Ustadz dijawab simpel. Oke, saya udah mendengarkan alasan. Sekarang saya ingin mendengar jawaban tegas dari Ustadz. Apakah Ustadz ya mengimani dan percaya bahwasanya baptis adalah bentuk penebusan dosa? Ya sudah. Beda. Saya yakin wudhu dan sholat menebus dosa dengan dalil tadi. Nah kalau masalah baptis itu Udah Ustadz, saya udah mendengar itu 2 kali dari Ustadz, insya Allah saya udah paham. Saya sekarang hanya inginkan poinnya. Apakah Ustadz? karena kamu tidak paham jawaban Bang Juma tujuannya kemana? Kan ini dalam dia Ustaz. menjawab dalam hal dialog gitu. Saya paham Ustadz, tetapi konsekuensi daripada ucapannya ini yang belum tentu dipahami banyak orang Ustadz. Coba kamu pahami Bang logika. Coba sekarang gini ya. Dalam dunia perdebatan, Ustadz, jangan coba mengirim opini. kamu itu menarasikan Mencoba mengirim opini, tidak mau mendengar mendengar. Ustadz. Saya cuma minta satu, tolong dijawab dengan tegas. Nggak jawab saja. Kamu itu menarasikan dalam Ustadz, coba ini ya, saya tanya, tunggu izin saya on cam dulu. Ya, biar enak nih saya kelihatan mukanya nih sama Ustadz nih. Izin Kalina ya, Ustadz, saya cuma minta satu Ustadz, tolong dijawab iya atau tidak. Apakah Ustadz Tata orang menjawab itu kalau kamu cari kebenaran ya. Kalau Ustadz gini, gimana kita mau diskusi Ustadz? Padahal kita harus memberikan kesempatan. Kamu lewat kebencian kamu. Coba kamu Saya mendengar. bertanya Ustadz, saya bertanya, saya tidak lagi mengklaim Ustadz. Saya lagi bertanya. Orang-orang yang benar supaya salah itu. Ustadz, saya hanya Kamu bertanya ingin cari Ustadz. kebenaran. Ayo dialog baik-baik dengan saya. Menjawab. Bang Logi, Astagfirullahaladzim ya Allah. cari kebenaran. Ayo dialog santai dengan saya. Apa Ya, tujuan kita Bang jalan Juma? santai Ustadz. Saya cuma bertanya. Tolong Ustadz, jangan kemana-mana. Orang dengerin saya dulu. Dengerin saya. Dari tadi udah kita dengar. Oke lah, gini teman-teman ya. Untuk berlangsungnya diskusi ini baik, coba kita berikan waktu 2 menit lagi untuk Ustadz. Tetapi Ustadz ya, saat giliran saya nanti, tolong Ustadz nanti hargai juga waktu saya. Begitu, izin teman-teman ya. Apapun yang tempat ini tolong jangan dibantah. Nanti kalau memang udah keluar batas, saya sendiri akan berlaku adil di sini. Izin untuk Kak Lina dan Bang RK dan untuk teman-teman Islam atau Kristen lainnya. Saya izinnya. Ya jangan kita bantah selama 2 menit. Sekarang jam 10.43, nanti 45 kita sudahi. Oke, silakan Ustadz. Kita berikan segala hormat. Sekarang gini ya. Bang Juma menjawab baptisan sama dengan wudhu itu maksudnya gini. Orang Kristen ini dalam dunia perdebatan selalu menggembor-gemborkan dibaptis. Tujuannya apa? Pertobatan. Terus gugur dosanya, ditebus dosanya. Makanya dalam dunia debat lu ngapain kalian bangga dengan baptis? Dengan cara dibaptis maka gugur dosa. Wong kami ini lu wudhu dengan sholat itu lu menggugurkan dosa. Ya, sehingga dalam dunia dialog kita harus bangga. Kalau mereka tunggu dulu, tenang, santai. Bang Nanti kamu Penus, tanya. Bang Penus, tolong izin Bang Penus. Biar selesai Bang Penus, cuma 2 menit kok Bang Penus ya, izin Bang. Oke lanjut, saya lanjut. Sekarang, ketika Bang Juma mengatakan kalian ini dibaptis 1 kali saja mengaku menebus dosa. Kami ini loh setiap waktu kami wudhu, kami sholat itu pun menebus dosa. Hadis-hadisnya tadi sudah kujelaskan. Jadi persamaannya kalau mereka bangga dengan baptisan yang seumur hidup 1 kali, maka Bang Penus, izin Bang Penus sekali lagi Bang Penus ya. Supaya begini bang. Nanti aman itu Bang Penus. Ya, izin Bang Penus ya. Ini bentuk penghargaan, oke lah. Supaya nanti nggak ada alasan lagi Bang. Supaya nggak ada alasan bahwasanya kita ini, ya biarkan Bang, nanti akan kita inikan kok aman. Dan saya berikan juga kesempatan untuk teman Kristen untuk menanggapi juga. Tapi saya yang pertama nanti, ya saya berikan hak yang sama kok. Ya silakan Ustaz Tata, saya kasih. sekarang Bang logika, apa salahnya kita ini sebagai umat Islam dalam dunia perdebatan membanggakan wudhu dan sholat, yang mana wudhu juga melebur dosa. Semua anggota yang dibasuh gugur dosa-dosanya. Sehingga ketika mereka membanggakan baptis 1 kali menebus dosa, kita ini loh setiap saat, gitu loh maksudnya Bang Juma itu. Tadi sudah aku sebutkan hadis-hadisnya. Semua yang dibasuh oleh anggota wudhu itu gugur dosa-dosanya, bercucuran. Banyak hadisnya itu. Sehingga kalau mereka membahas baptis menebus dosa, kami ini loh kata Bang Juma, setiap saat itu dengan wudhu itu dosa kita terhapuskan itu. Maksudnya Bang Juma gitu tuh. Terus kenapa? Apa salahnya Bang Juma?
Kita ini Islam membanggakan wudhu, mereka membanggakan baptis gitu loh. Oke, Ustaz, ya, udah lewat 46 Ustaz. mereka. Udah lewat 46. Oke. Dan tolong Ustaz ya, nanti setelah saya minta kepada teman Kristen juga nanti ingin menanggapi sedikit, tapi saya dulu. Silakan. Yang pertama Ustadz ya, sebenarnya nggak ada masalah mau orang Kristen membanggakan tentang baptis, yaitu hak prerogatif mereka. Gitu loh. Justru ini satu hal yang positif, karena mereka masih yakin dan sangat percaya gitu loh. Bangga dengan ayat itu. Nah, dengan begitu juga dengan umat Islam yang membanggakan tentang wudhu, bahwasanya wudhu adalah salah satu bentuk menggugurkan dosa, saya sepakat. Nggak ada yang salah juga. Tetapi yang menjadi masalah di sini bukan masalah saling membanggakannya, tetapi ada narasi menyamakan. Nah, maka dari itu yang saya bantah di sini ada. Ngelek bro. Halo, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebentar, pas lagi nge-lag teman-teman. Lanjut. Oh izin, tadi ada yang nelpon. Halo, tes gimana suara saya? Lancar? Bagus. Tadi ada yang nelpon. Lancar bang. Oke. Lanjut. Lancar bang. Oh iya, tadi ada yang nelpon. Oke, jadi saya ulang lagi Ustadz Tata ya. Jadi di sini bukan masalah orang Kristen membanggakan baptis, kita membanggakan wudhu. Bukan di sini letak masalahnya. Tetapi poin letak masalahnya adalah Bang Zuma dan Ustadz Tata dan sebagian umat Muslim, sebagian ya, tidak semua, karena banyak juga yang tidak sepakat, menyamakan antara baptis dengan wudhu. Konsekuensi yang akan kita timbulkan ini sangat luar biasa. Punya potensi untuk menyesatkan. Ini punya potensi Ustadz. Ustadz jangan hilangkan potensi ini. Karena tidak semua orang bisa memahami apa yang Ustadz sampaikan. Tidak semua orang. Kita tahu IQ manusia itu ada yang tinggi, ya, ada yang hebat, pintar, cerdas, ada yang separuh-separuh, dan ada yang dungu. Pertanyaan saya, apakah semua ini sama halnya dalam menangkap poin yang Bang Juma sampaikan atau Ustadz Tata? Tentu jawabannya tidak. Dan kalau ada, nggak usah kita bicara ratusan ribuan orang, kita bicara satu orang. Seandainya ada satu orang saja yang tersesatkan oleh narasi ini, kira-kira, ini pertanyaan kedua saya, siapa yang bertanggung jawab di hadapan Allah kalau ada satu orang saja yang tersesatkan oleh narasi ini? Saya tanggung jawab. Oh, hebat, ada yang bertanggung jawab. Hebat, Masya Allah, luar biasa. Hebat. Oke, ini udah dijawab secara langsung ya. Yang bertanggung jawab Ustadz Tata. Ya, hebat. Oke, ini untuk menutupi. Tunggu giliran saya Ustadz. Untuk menutupi ya narasi mereka yang sudah keliru ini, dia mengambil tanggung jawab yang luar biasa ini. Hebat, luar biasa. Pertanyaan kedua saya, ya tolong dijawab yang tadi. Apakah Ustadz jawab dengan jujur, kejujuran dengan hati? Apakah Ustadz ya meyakini bahwasanya baptis itu adalah salah satu bentuk pengampunan dosa? Dijawab aja iya atau tidak. Oke. Nah, bukan gitu caranya. Kamu kan supaya orang tidak salah paham. Tadi kan Ustadz sudah menjelaskan. Tujuan kamu kan supaya Ustadz, tadi Ustadz sudah menjelaskan panjang lebar. Kalau gitu kamu berarti kamu tidak mencari kebenaran, kamu itu tidak mencari kebenaran. Saya ingin meluruskan. Nggak usah tantrum, Ustadz jangan tantrum. Kamu nanti tanya depan nanti kamu. Berani? Tadi Ustadz sudah menjelaskan panjang lebar, tapi belum menjawab dan poin yang saya minta. Kalau tujuan kamu supaya orang Islam tidak salah paham, makanya tujuan. Berisik, Ustadz ini berisik, nggak bisa ngomong baik-baik. Ustadz Tata, tolong Ustadz Tata jawab pertanyaan Saya saya. jawab dulu. Ya, jawab dulu Ustadz, karena tadi minta penjelasan, sudah saya dengar. Seharusnya dengan penjelasan saya, kalian sudah paham sebenarnya ini. Tinggal dijawab, jangan dijelaskan dulu, berisik. Begini Ustadz. Udah paham Ustadz, udah paham. Nabi pernah menyampaikan Ustadz. Jawab nih pertanyaan saya. Saya akan membantah Ustadz. Iya, makanya saya jelasin nih. Bang Juma mengatakan seperti itu. Dijawab, tidak perlu dijelaskan repetitif. Ustadz, kenapa ya teman-teman Muslim itu untuk menutupi narasi yang keliru itu tidak mau menjawab? Muter-muter. Mananya yang keliru? Nah, coba Bang Ustadz Juma jawab itu dulu. gini loh. Bang Juma itu mengatakan kalian membanggakan. Terus jawabannya. Jangan di-mute kayak gitu. Ya karena Anda tidak menjawab pertanyaan. Dina, kamu berani depan dengan saya habis ini? Berani? Nah, sama saya aja dulu Ustadz. Coba jawab. Sama saya aja dulu Ustadz. Logika. Kamu ingin cari kebenaran. Biar Kamu cari kebenaran atau kebencian? Kalau
Ini kebenaran loh yang kita cari Ustadz, kebenaran. Tapi Ustadz Kalau kalau berikan kebenaran, makanya kamu dengerin saya. justru Ustadz tidak mendengarkan kebenaran itu, bahkan Ustadz menanggung loh dosa. Iya. Oke, saya jelasin lagi ya. Saya jelasin lagi. Bukan dijelaskan, jawab saja pertanyaan. di mana- Pak Anda ini bahlul. Oke, gini kali Kak, oke. Coba kita dengarkan 1 menit lagi Kak, kita berikan nggak apa-apa, kita adil kok di sini. Coba kita berikan Oke, satu jadi menit. ya. Orang nggak dikasih kesempatan. Ya, tapi tolong Ustaz setelah ini tolong dijawab pertanyaan saya ya. Saya berikan ini. Iya, makanya oke. Nanti di mana salahnya Bang Juma bisa kita koreksi sendiri. Dalam dunia perdebatan ya, Kristen itu ngomong baptis sesuai dalam Matius, menebus dosa, gugur dosanya. Bang Juma mengatakan kalian Diulang terus. tenang dulu. Kalian cuma dibaptis Biarkan aja, nggak apa-apa, Kak. saja, dibangga-banggakan. Kami umat Islam kalau cuma menggugurkan dosa dengan cara wudhu itu loh, gugur juga dosa kami. Maksudnya gitu, apa salahnya coba? Hah? Di mana salahnya? Perkataan Nabi Ustadz, selisihilah orang Nasrani dengan memanjangkan jenggot. Ini bukan menyamakan baptis. Bang Juma bukan menyamakan baptis dengan wudhu. Bagaimana Tapi Bang hikmahnya. Ustadz Tahta? Nabi menyuarakan Anda menyelisihi kaum Nasrani. Kamu agama apa kamu? Janggutnya. Kamu agama apa? Oke. Islam. Ustaz, gak usah putar-putar. Bro, biar Ya, saya Tanya, bagaimana Anda mempertanggungjawabkan bahwa Ini Nabi logikanya nggak beres-beres. Kamu dengerin dulu. Biar kalau kamu Islam ya. kalian. Si Tahta ini kelihatan ingin dominan. Selisihilah orang Ustaz, sabar. Kenapa tinggi? Biar dia sama saya dulu. Gimana itu Ustadz? Indah teman-teman, saya belum mendapatkan poin loh. Jangan di mute. Saya belum mendapatkan poin Ustadz Tahta loh. Ustadz tolong dijawab Ustadz. Bang Logika. Ini bukan masalah jawaban atau Udahlah, si Tahta diturunkan aja lah. Nggak punya adab, nggak menjawab. Berisik aja dari tadi. Ayo, kalau Ya, mau ini sudah. bukan masalah jawab kita. Ya, Kamu izin turun dulu dulu, ya. tenangkan dirimu, minum lucu dulu. loh. Ya. Saya berikan komentar dulu teman-teman ya, terhadap Ustadz Tahta. Saya sangat menghargai loh beliau ini, masya Allah ya, salah satu Ustadz yang saya ini kan. Tetapi kenapa hal di dalam dia meminta kejujuran saya, tetapi beliau tidak mau jujur. Padahal simple loh, pertanyaan saya itu, pertanyaan saya simple, setuju atau tidak? Dia mempercaya atau tidak gitu loh. Karena saya di sini tidak masalah, yang saya bahas di sini bukan masalah orang membanggakan, orang Islam banggakan tentang wudhu, Kristen banggakan baptis, bukan di sini letak masalahnya. Sekali lagi, letak masalahnya adalah terhadap narasi menyamakan antara wudhu dengan baptis. Selesai. Itulah titik daripada permasalahannya. Bukan terhadap mau menggombar-gombirkan, terserah. Kita punya kebanggaan tersendiri. Yang mau bangga, Islam yang bangga terhadap wudhu, bagus. Kristen mau bangga terhadap baptis, ya itu hak mereka. Tidak ada yang salah. Yang menjadi masalah cuma satu aja. Tolong ya siapapun yang mau naik, ya, tolong cuma satu aja yang menjadi titik bagi saya adalah, ya, apakah tadi, ya, tentang masalah menyamakan ini. Nah, saya bertanya logik loh. Apakah Ustadz meyakini tentang baptis? Udah. Masa tidak dijawab sepanjang ini? Saya udah memberikan berapa kali kesempatan. Dari 2 menit, 1 menit terakhir. Nggak juga diberikan jawaban. Tapi penjelasan yang itu mulu. Emang kita ini sedungu itu apa? Tidak nangkap poin 1 kali penjelasan. Harus diulang-ulang berkali-kali. Astagfirullahaladzim. Oke, silakan teman-teman Kristen disambung. Nanti saya coba cari lagi yang lain di bawah ya. Boleh saya dulu, Bro, Bang Sis, saya Kristen ya, karena kan saya tahu ini yang naik Kristen ini senior sekali nih ya. Saya begini, tadi saya mendengarkan ya dengan Bro ya, Assalamualaikum Bro dan semua, Shalom. Begini, saya ada setuju ya dengan Bro host ya. Memang di dalam Islam itu juga harus ya mereka itu diberikan pencerahan agar mengetahui apa yang sebenarnya dijelaskan itu betul atau tidak. Nah, untuk kami orang Kristen ya, kita harus tahu dulu ya, kita gini, jangan membandingkan baptisan, wudhu, harus tahu esensinya. Nomor 1, esensinya apa? Betul, bukan membanggakan wudhu, bukan membanggakan baptisan. Esensi dari kami orang Kristen itu apa? Nah, esensi dari wudhu itu apa? Karena di kami baptisan itu dipahami sebagai mati dan bangkit bersama Kristus. Betul dalam yang namanya itu penebusan dosa.
Nah, di kami itu ayat-ayat baptisannya banyak, esensinya banyak. Ya, seperti di Yohanes 3 ayat 5, Yohanes 1:33 itu coba dibaca semua ya untuk ke para orang Kristen ya, kita pengikut Yesus ya. Nah, yang Muslim juga mungkin akan dilihat esensinya apa ya. Lalu Titus 3 ayat 5, Roma 6 ayat 3. Matius 28 ya, 19-20 dan masih banyak lagi. Ya, salah satu ya yang saya mau katakan ya, katakanlah di sini di Roma 6 ayat 3, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Nah, apakah esensi itu terjadi di dalam wudhu? Itu yang harus kita tahu. Jadi ketika kalau si Bang Juma itu juga berbicara atau semacamnya Bang Juma itu berbicara, memang katanya bros itu harus benar. Islam itu sekarang harus pintar, jangan mau disalah putar balikan. Si Ustadz tadi cuma nyerocos doang, ditanya bolak-balik muter ke situ. Jadi mohon maaf ya, mohon dimaafkan saya hanya di sini mengatakan harus tahu esensinya untuk menjelaskan apa itu wudhu, apa itu baptisan. Sekian dari saya, terima kasih. Silakan Ya. Ini coba saya berikan contoh yang sama teman-teman ya. Tolong jawab serentak dari teman-teman Kristen. Apakah menurut teman Kristen wudhu dan baptis itu sama atau tidak? Tidak sama. Tidak sama sekali. Selesaikan masalah. Betul. Udah. Nggak seribet itu. Nah, ada orang untuk menutupi kesalahan-kesalahan dalam bernarasi. Rela untuk menutup kebenaran ini itu loh. Karena hanya ingin menyelamatkan narasi yang keliru. Jangan jadi provokasi. Boleh saya bantai dulu Ustaz Tahta tadi. Yang provokasi siapa? Oke. Saya bantai dulu Ustaz Tahta tadi. Boleh saya bantai dulu Ustaz Tahta. Assalamualaikum. Sebentar kita tunggu Eka dulu dari tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya bantah dulu Ustaz Tahta tadi, bro? Boleh, silakan. Bang Abu, sabar bentar Bang Abu ya. Ya. Ustaz Tahta, minta maaf. Kamu itu seperti kasihan A, memalukan. Ya, jadi saya atau kami dengan tegas mengatakan bahwa baptisan dan wudhu itu tidak sama, beda. Mengapa? Alasannya. Ya, poin pertama kamu membawa dalil di dalam Markus 1 ayat 4. Kasihan sekali. Kamu bilang baptisan itu untuk menghapus dosa. Yesus sendiri menekankan dalam Yohanes pasal 4 mengatakan 1 Petrus dan air atau dalam Yohanes pasal 4, dan aku memberikan air yang aku berikan kepadamu bukanlah air yang fana, melainkan air yang tidak fana oleh karena firman Allah yang hidup dan kekal. Yang kita diselamatkan karena firman Allah yaitu sabda, bukan air yang fana. Itu poin. Kemudian dalam Markus pasal 1 ayat 4 mengatakan demikianlah Yohanes Pembaptis tampil padang gurun menyuruhkan bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Nah, bertobat bukan baptisan itu sebagai menghapus dosa. Di situ kalimatnya bertobatlah. Bukan mengatakan baptisan itu untuk menghapus dosa. Ustadz, kau kosong. Wah, kosong kau Ustadz. Ya, kemudian poin berikutnya Ustadz. Kau mengatakan bahwa baptisan itu adalah sebagai membasuh. Kau ngerti nggak tradisi dari istilah tentang membenamkan itu dalam tradisi Yahudi? Dalam tradisi Yahudi istilah membenamkan itu namanya tefilah. Nah, ketika orang melakukan tefilah itu ada tempat yang namanya mikwe. Pertanyaan saya kepada Ustadz Tahta, ya, jawab Ustadz Tahta. Apakah wudhu itu bisa dietimologikan dengan arti sebagai tefilah sesuai dengan tradisi Yahudi? Tidak. Tefilah itu atau tefaltem itu artinya apa? Membenamkan. Kamu sudah 0 bulat, kamu kosong Ustadz Tahta. Kemudian ketika kamu melakukan wudhu, tempatnya di mana? Apakah tempatnya yang namanya mikwe? Kau kosong juga Ustadz Tahta. Kalian wudhu itu bukan tempat yang namanya mikwe. Jadi minta maaf, kau sudah salah besar. Kamu mengatakan bahwa wudhu itu usap. Maaf, sesuai etimologi saja. Tefaltem atau tefila itu artinya membenamkan. Kamu sudah salah besar Ustadz ya. Minta maaf, kau belajar lagi, kau kosong. Jadi wudhu dengan baptis itu berbeda. Saya tantang semua ustadz-ustadz kalau masih mengatakan bahwa wudhu dengan baptisan itu sama. Ayo kita berdebat terbuka dengan saya. Saya ke Jakarta kalau bila perlu. Ya, semangat, thank you. Jangan lupa undang saya Bang. Jangan lupa undang saya kalau ada yang mau itu. Ya, nanti jangan lupa Bang biar kita ini kan gitu.
Ya, siap, siap. Saya cuma meluruskan aja nih. Sebenarnya Ya, silakan, Kak, silakan. Bang. Jadi sebenarnya hadis tentang wudu itu diperjelaskan itu hanya memberikan warna putih pada hari kiamat. Ini bekas-bekas wudu itu memberikan warna putih pada hari kiamat. Makanya Ustadz Tahta tadi menggandengkan antara wudu dan sholat untuk menggugurkan dosa. Karena bukan cuman wudu saja, harus ada sholat juga gitu untuk menggugurkan dosa. Karena hadis tentang tentang wudu itu hanya memberikan putih, tanda putih pada wajah, pada tangan, pada kaki bekas wudu kita. Bukan menghapus dosa, Ustadz. Sekali lagi, karena hadis yang dibawakan Ustadz Tahta tadi, itu ada seorang sahabat yang menanyakan, bagaimana Rasulullah kita dihapus dosa kita. So, coba Anda bayangkan ya, Anda sholat lima kali sehari. Jadi hadisnya itu tentang sholat, bukan tentang wudu. Ya, bukan tentang wudu. Menggugurkan dosa itu bukan tentang wudu, tapi sholat lima waktu sehari itu menggugurkan dosa seperti kita mandi. Silakan dicek itu hadisnya, teman-teman. Ya, silakan mulai. Izin ya. Ya, itu. Ya, silakan. Oke ya, teman-teman, thank you host. Yang double tolong di mute dulu. Gini teman-teman, dari iman kekristenan RK sudah menegaskan betapa si Tahta itu zong, nol besar tentang apapun terkait baptisan dalam iman Kristen. Itu salah besar. Dalam iman Islam sendiri sudah dikoreksi oleh Venus dan logika bahwa itu juga salah besar. Saya pribadi tetap menegaskan kalau beragama, berkeyakinan itu harus eksklusif. Sekali lagi, jangan menyamakan dengan milik orang lain. Karena apa? Karena itu pentingnya perbedaan. Nah, kalau mau disama-samakan ngapain ada banyak? Cukup satu. Ya, confident, percaya diri. Wudu ya wudu aja, baptis ya baptis aja. Tetapi saya mau tegaskan bahwa dulu waktu saya Islam tidak pernah ada guru saya yang mengajarkan itu sama. Jadi kalau hari ini ada orang Islam yang berusaha menyamakan, itu penyesatan secara global dan dengan sengaja dilakukan. Karena wudu is wudu, baptis is baptis. Baptis dalam iman Kristen bukan untuk menggugurkan dosa. Dosa tidak bisa digugurkan, kecuali mangga tetangga tuh bisa gugur, ya. Tidak bisa. Dosa tidak bisa digugurkan, dihapuskan hanya dengan baptisan. Baptisan sejatinya hanyalah materai atau pernyataan atau konfirmasi bahwa saya sekarang mau mengikuti Yesus Kristus sebagai kiblat, sebagai soko guru, sebagai junjungan. Itu hanya konfirmasi. Sekali lagi, itu hanya konfirmasi, bukti saya menjadi pengikut Kristus. Perkara setelah dibaptis dia mau bertobat sungguh-sungguh atau tidak, itu perkara lain. Jadi pertobatan sama sekali tidak menghapus atau menggugurkan dosa. Itu clear satu teman-temannya. Nah, untuk si Ustadz Tahta tadi saya cuma himbau, kalau mau ngomong alon-alon, nah pelan-pelan, tidak perlu pakai teriak-teriak. Di sini tidak ada yang tidak sekolah, semuanya sekolah. Ya, kecuali Anda itu yang tidak sekolah mungkin. Dan tantanganmu saya terima bulat-bulat. Saya ulang ya, API Jabar itu sudah hubungi saya terkait Juma ada di Jakarta sampai bulan Agustus. Saya masih di Pontianak. Saya tunggu nanti ya. Di Jakarta ketemu saya, tuh RK juga siap, logika juga siap, supaya jangan ada penyesatan yang berkelanjutan terkait penyamaan wudu dengan baptis. Ya, itu aja teman-teman, lanjutkan. Oke, kita sebelum ke Muili kita ke Bang Abu Hanifah dulu ya. Bang Abu Hanifah, silakan Bang perkenalkan nama, agamanya, terus apa motivasi naik, ingin kritik, memberikan saran ataupun ingin ini, silakan. Kita berikan waktu Bang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Sabil Aceh nih Bang Logika. Masih ingat? Dah lama nggak jumpa. Iya, ingat. Iya, ingat. Iya. Jadi pas saya lihat dari ada Bang Logika, udah lama Sabil tak jumpa sama Bang Logika. Nih ternyata lagi membahas tentang apa statement Bang Zuma tentang antara wuzu dengan baptis itu dibilang sama gitu Bang ya. Oke, itu sebaiknya gini Bang, kalau yang mengeluarkan statement itu Bang Zuma itu yang seharusnya
memberikan jawabannya juga beliau yang apa gitu kan, supaya gini, supaya tidak keliru apa yang dimaksud oleh beliau gitu. Nggak Itu berani harus datang beliau sini, sendiri Bang. yang mengklarifikasinya. Nggak mau datang sini, Gimana? nggak berani. Saya ke sana di kick itu nggak dinaikin. Kan tiap malam itu saya naik itu, nampak itu Tuan Logika mau naik, mana dinaikin gitu loh. Gimana kita mau tabayun, coba mau naik aja nggak di ini. Saya tunggu di sini nggak pernah mau nongol. Gimana ya Bang, agar Iya, kita makanya- ini tidak berlarut-larut seperti ini terus Bang. Ya kan? Iya. Dari itu kan dari Maksudnya kasus mereka yang kalau merasa pertama iya, itu Bang, sampai Bang. sekarang ini masih Sabil. berlarut kita Bang. Ya. Iya. Sebenarnya gini Bang, bukan dari sayanya, dari mereka. Kalau mereka merasa terganggu atau merasa tidak senang atau merasa terusik, kan sudah sewajibnya mereka yang datang. Begitu loh. Ya gimana Sama sih dengan Bang? saya, kalau ada Gimana sih Bang? Kalau saya tengahin aja gimana biar Bang Zuma dengan Bang Logika itu bisa berjumpa gimana gitu, biar kita bisa akur lagi Bang. Gimana Bang? Gini Bang, itu terserah. Saya tidak ada masalah, iya kan? Ya masalahnya ya udah. Bang, kan? Ini masalahnya Bang udah lama ini berlarut-larut kan dari kasus kemarin Enggak. itu. Saya nggak Bang? berlarut-larut Bang. Namun hanya saja karena belum ada klarifikasi dari mereka tentang wudhu dan baptis dan juga tentang menyamakan akidah Islam dengan Yahudi, maka saya akan tetap suarakan ini. Begitu. Saya akan tetap masih Itu gini, suarakan. Bang. Abang kan udah tahu sendiri, saya tidak berpihak kepada Bang Zuma dan saya juga tidak berpihak kepada Iya. Abang, kan udah tahu sendiri kan Bang. Kita udah kenal lama gitu kan. Kita hanya penengah gitu Bang. Iya enggak Bang? Kita Iya, hanya maksudnya gini, sebagai Bang. penengah supaya saya nggak ada momentum masalah ini mau tidak teman-teman dimanfaatkan itu oleh sebagainya. pihak Nggak masalah. yang lain gitu Jadi kan. jangan suka mengatakan orang memanfaatkan. Tidak ada yang memanfaatkan. Ini host dengan kesadaran pribadi loh membuka ruangan. Saya Jadi paham jangan suka itu. memfitnah Saya memanfaatkan. orang udah lama udah apa gitu, udah paham itu saya. Nggak usah apalagi gitu kan. Justru kalau Masalah Anda permainan itu saya sudah paham. Bang Gini, Sabil Bang. Aceh, izin Bang. Saya udah katakan tadi, jangan menyinggung teman-teman ada di sini. Kita harus menjaga hati dan perasaan mereka juga, gitu ya. Ya, Sekali Bang, ya, lagi, betul. yang Maaf, saya bahas kita- ini, ya. yang saya bahas ini bukan ingin menjatuhkan siapapun, tetapi saya ingin meluruskan. Nah, bagi teman-teman atau yang bersangkutan tidak senang, maka datang ke sini bantah, berikan pernyataan. Begitu. Ya, kalau memang mereka nggak masalah dengan ini, ya udah. Nggak usah memanfaatkan atau apa, tidak Bang. Saya murni mengatakan ini yang saya ungkit di sini bukan masalah air, tapi ini masalah narasi, gitu loh. Kita punya narasi, kita harus punya tanggung jawab dong terhadap narasi kita. Kalau ada orang yang menyanggah atau membantah narasi kita, maka sudah kewajiban kita untuk mengkonfirmasi, gitu loh. Kalau memang kita keliru, katakan keliru. Kalau memang itu bisa dipertanggungjawabkan, ya harus dikatakan, begitu Bang. Jadi ini nggak ada sangkut pautnya. Dan saya bukan orang, mohon maaf nih, saya bukan tipe orang yang bisa dimanfaatkan atau diatur, nggak bisa, gitu loh. Ya, kalau saya mau seperti itu, mending saya mangut-mangut aja dari dulu. Ya gitu, nggak ada hubungannya. Saya nggak bisa disetir oleh siapapun. Dan mohon maaf, nggak ada juga yang bisa membayar keimanan saya, begitu. Jadi bukan masalah manfaat atau ini ya, tolonglah. Ya, ini murni adalah atas kesadaran saya sendiri. Saya buka room ini bukan karena permintaan siapapun, bukan karena tujuan apapun, karena ingin meluruskan. Karena bagi saya, tapi ini kayaknya tadi udah ada yang bertanggung jawab ini. Lucu saya ini. Ada pula orang yang bertanggung jawab. Saya yang bertanggung jawab kalau ada orang sesat. Apalah kayak gitu. Lucu loh Bang, ada orang yang mau bertanggung jawab. Nah, sebentar Bang Logika. Bang Zuma itu mengeluarkan statement itu, kita kan harus lihat dulu di mananya posisi beliau gitu kan. Lagi membahas konteks apa, lagi Bang, berkonteks bicara konteks akidah ini apa. sampai bata langsung, karena saya udah paham. Bicara akidah itu nggak melihat situasi Bang. Bicara akidah harus tegas, setegas-tegasnya. Sekalipun Betul, iya, yang iya. bicara seorang ulama, kalau sudah di luar batas, maka kewajiban kita adalah mengingatkan. Begitu. Yang membantah. Iya. Katakanlah yang sesungguhnya walaupun itu pahit. Gitu ya. Jadi Iya, Bang. mau Gini, dia gini, Bang. bukan berarti itu. Masalah- Kalau diskusi atau debat kita itu ya untuk menjadikan kita keluar daripada Islam, tinggalkan. Masa iya kita harus lihat posisi dulu, kita menghalal, itu namanya kan menghalalkan segala cara, nggak boleh gitu. Enggak, Bang. Gini Berdakwah maksud itu aku atau ya. berdebat itu yang hak katakannya hak, yang batil katakannya batil.
Iya betul. Ini Bang, maksud Jangan aku sesuatu gini, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan, nggak boleh. Berarti ada yang salah Bang. ini. Kalau abang kan tahu juga sendiri kan, kalau aku dengan Bang Zuma kan nggak terlalu dekat juga, nggak pernah pun aku berkomunikasi dengan beliau gitu. Dulu di WA tuh sering kami dulu, kalau sekarang nggak lagi sambil nggak ada hubungannya dengan orang-orang itu, orang api itu, ya kan? Udah tahu sendiri kan Bang, gitu. Jadi masalahnya gini Bang, ini kan masalah menyangkut dengan saudara kita, karena kan kita ini kal jasadil wahid Bang, seperti tubuh yang satu. Jadi istilahnya gimana ya, jangan terlalu istilahnya mengarah kepada memojokkan beliau juga, karena gini, yang mengeluarkan narasi itu beliau, tentu beliau juga yang harus mengklarifikasi apa yang Bang. Sekali begitu. lagi Bang Sabil, ini terakhir saya ini bilang sama abang ya. Apakah beliau merasa terpojok? Kalau beliau merasa terpojok, seharusnya dia udah datang protes ke sini. Sampai saat ini dia nggak ada bersuara, nggak ada berkomentar. Yang merasa terpojok itu yang mengaku pengikutnya itu, gitu ya. Yang mencintai dia secara berlebihan itu yang merasa terpojok. Orang yang bersangkutan aja nggak ada komentar, saya lihat di mana-mana, nggak ada merasa terpojok, nggak ada buka masalah ini, nggak ada. Coba ada nggak dia komentar tentang narasi saya? Bukan dia nggak tahu. Ada ratusan orang yang udah ngadu sama dia tuh. Nggak ada komentar dia. Ini ada pertanyaan Bang. Ini orang-orang Muslim, ini merasa terpojok atau dipojokkan? Gitu loh. Kalau dipojokkan, jujur saya nggak pernah merasa memojokkan seorang. Tetapi kalau merasa terpojok itu beda. Begitu. Jadi bedakan yang dipojokkan dengan merasa terpojok. Kalau abang merasa terpojok berarti ada yang salah dari konsep itu. Tuh. Makanya sekelas Ustadz Atta pun nggak mau menjawab pertanyaan saya karena dia tahu pertanyaan saya itu akan menunjukkan titik lemah mereka. Begitu loh. Ustadz Atta aja tadi udah berapa kali saya beri kesempatan tuh nggak mau jawab dia. Cuma muter yang diulang-ulang itu terus kata-katanya. Nggak ada berubah tuh. Masa iya saya nggak cukup untuk mendengar satu narasi sekali lewat aja udah. Ini diulang lagi kedua kali. Ketiga kali saya ulang, saya beri lagi kesempatan. Tetap juga pertanyaan saya tidak terjawab sampai beliau turun. Coba jawab, gitu loh. Ya gini Karena Bang, ada yang ditutupi. Nah, masalahnya sedikit kan Bang Sabil, sedikit. Ya siap. Sedikit Bang Sabil, sedikit ya. Siap. Sesuatu yang kita sembunyikan, ada kebenaran yang kita sembunyikan, pasti akan berliku-liku Bang ujung-ujungnya. Contoh, mohon maaf, saya bukan menyenggol tentang pemerintahan, tetapi kita lihat kasus-kasus yang terjadi. Karena ada yang ditutupi, itu akan menjadi berbelit-belit Bang. Tapi coba semua sama-sama pelong, sama-sama jujur. Pasti semua cepat clear. Jadi karena ada yang ditutup-tutupi, ada kebenaran yang ditutupi, sehingga apa? Menciptakan asumsi-asumsi baru. Gitu loh, hanya untuk apa? Menutupi kesalahan-kesalahan kita. Seperti itu. Nah ini yang mereka sedang lakukan. Hanya untuk menutupi kesalahan narasi mereka tentang wudu dan baptis. Ini baru satu yang saya bahas padahal. Udah sampai segitunya. Maka mereka mengeluarkan kebukaan lain. Betul kata Islam. Jangan kau berbohong, karena sekali kau berbohong akan melanjutkan kebohongan-kebohongan berikutnya. Untuk apa? Ya untuk menutupi kebohongan yang satu ini. Jelas itu Islam mengatakan itu. Sekali kita berbohong ya seterusnya akan berbohong. Kenapa? Untuk menutupi kebohongan-kebohongan yang sebelumnya. Coba jujur dari awal. Gitu. Maka dari itu mereka nggak akan mampu menjawab pertanyaan saya Bang. Mohon maaf, saya logika Bang. Ya, saya logika, semua saya pikirkan dulu, baru saya berani berkomentar di sini. Begitu. Jadi siapapun kalian di sana dari api datang sini, yang merasa hebat keluar-keluar di sana. Kalian itu bukan berdebat dengan orang Kristen. Kalian itu cuma menjatuhkan mereka. Dengan sengaja kalian olok-olok. Apa udah bangga kalian tuh? Mentertawakan. Udah bangga karena merasa di rumah kalian. Jangan seperti itu. Saya pernah di posisi kalian loh. Dan sekarang saya menyesali itu. Dulu saya mengaku pembela Islam. Ya. Saya dulu mengaku seperti itu, sehingga apa? Saya menciptakan narasi-narasi yang belum pernah terpikir oleh kalian. Saya ini sebelum berbuat itu saya pikir dulu. Termasuk saat ini, gitu. Jadi tolong yang keberatan silakan naik aja. Jangan narasi-narasi seperti itu, Bang. Nggak cocok. Kalau memang nggak sepakat dengan pernyataan saya, bantah. Udah itu aja. Saya mau lihat sekuat apa kalian membantah, menutupi keburukan ini, kebohongan ini. Itu aja, udah titik. Belum lagi masuk ke dalam. Saya terakhir ya. Saya mau pamit, saya terakhir ya. Saya mau terima kasih. Sebelum RK, gue mau ngomong dulu boleh nggak, Bro RK? Sabar, Mau saya kemana, Bang terakhir. RK? Ya. Jangan turun dulu maksudnya. Dan Sabar. Dari Israel yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal.
siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu hal terakhir bahwa dia Bang mengucapkan RK, Yesaya 9 ayat Bang 5. RK, saya DM nanti, tolong kirim sama saya videonya Bang. Akan menjadi bahasan saya berikutnya Bang. Siap. Gimana Bang RK? Jangan turun dulu dong, gua mau ngomong sedikit, boleh Oke, nggak? minta tolong Bang RK ya. Nanti saya DM Bang RK. Iya, saya minta itu Bang. Oke, terima kasih Bang RK. Gue izin bicara boleh nggak? Nah tuh tema berikutnya nanti teman-teman yang di bawah ya. Tuh tema berikutnya. Tolong teman-teman dari Kristen atau Islam yang memiliki video rekaman yang menurut kalian itu berpotensi untuk menyesatkan atau untuk menghina, menghujat, maka kirim kepada saya. Saya akan jadikan itu bahasan di room saya, khusus di room saya seperti itu. Menerima ya berita-berita seperti itu, kalian minta WA saya kirim, kalian kirim biar jadi bahasan saya. Seperti itu, oke? Supaya untuk mencerdaskan umat, jangan ada pembodohan publik lagi di sini. Seperti itu. Oke, silakan Bang Kiki Syah. Silakan. Assalamualaikum, shalom semua teman-teman yang Muslim, yang Kristen. Pertama-tama minta maaf kalau misalkan perkataan gue akan menyinggung teman-teman, tapi gue rasa di sini ada penyesatan dari teman-teman sekalian semua. Kenapa? Karena menyatakan tahta itu sebagai ustadz. Ustadz itu artinya orang yang terdidik, terpelajar, profesor. Lalu teman-teman yang dari Kristen memanggilnya sebagai ustadz. Nah ini kan teman-teman Kristen semua belajar. Masa untuk orang yang tidak terdidik, untuk orang yang sedangkal itu pengetahuannya kok dipanggil ustadz? Itu mengecewakan pertama. Lalu yang kedua, masalah wudhu dan baptis. Kan yang harus diperjelas dulu lebih awal adalah wudhu itu apa tarifnya atau definisinya. Diperjelas dulu apa genus dan diferensianya. Lalu baptis itu bagaimana posisinya. Nggak akan ada titik ketemunya. Ya orang pasti berbeda kok. Nah, karena nggak pernah diperjelas dari awal, akhirnya yang Kristen membela bahwa ini bukan ini. Loh sebenarnya nggak perlu pusing. Memang Zuma dan tahta bukan ustadz. Jadi itu yang gue sungguh-sungguh kecewa ya sama teman-teman di atas dari tadi para pembicara. Masalah berdebat ini syaratnya dia harus punya pengetahuan. Kita punya pengetahuan lalu ada perbedaan. Makanya disebut tabayun, mutabayin. Artinya ada yang beda gitu. Tapi kalau misalkan kita punya sesuatu pengetahuan sedangkan yang kita ajak bicara tidak punya suatu pengetahuan, bedanya di mana? Debatnya dari mana? Debat itu karena orang punya pengetahuan, kita punya pengetahuan, bentuk pengetahuannya beda. Lain hal kalau kita punya pengetahuan, orang yang kita ajak debat nggak punya pengetahuan. Gimana mau debat? Jadi menantang berdebat dengan orang yang tidak punya pengetahuan, itu kelucuan. Karena hanya yang punya yang mampu memberi, gitu loh. Segitu aja dulu kira-kira ya. Terima kasih. Oke, luar biasa. Om Willy ini kenapa? Mereka mengaku Kalau gitu teman-teman Muslim yang harus luruskan, umumkan kalau si tahta itu bukan ustadz, karena teman-teman Kristen tidak pernah mau pusing dan tidak pernah seuzon, dan mau juga mau cari tahu itu beneran atau enggak. Teman-teman Muslim yang sudah tahu benar-benar dia bukan ustadz, tidak berpendidikan, bahkan tidak belajar, ya beritahu, umumkan supaya dia juga bisa ngerem. Jangan juga di framing begitu teman-teman, nggak baik juga begitu ya. Itu biarlah, itu bagian Ustadz, itu bagian Bang Kiki aja yang menyebarkan itu. Saya bagiannya udah ada Bang Kiki ya. Kalau Bang Kiki merasa seperti itu ya silakan. Itu izin sebentar Bang Liga. Gimana lah ini, janganlah begitu juga ya. Boleh silakan. Sebelumnya saya ucapin assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya ini Kristen ya. Saya nggak memihak ke Kristen saya sendiri dan juga nggak memihak ke pihak Muslim sendiri gitu. Cuman saya akhir-akhir ini ngeliat perdebatan di TikTok ini lumayan seru gitulah, seru tapi saling menjatuhkan gitu. Nah, dari pihak Muslim menjatuhkan Kristen, dari Kristen menjatuhkan Muslim gitu. Nah, saya cuman bikin pesan begini aja lah, pesan singkat saya aja. Dan kalau ini diterima, syukur, kalau enggak, ya enggak apa-apa. Kalau hanya gara-gara agama kita saling menjatuhkan, janganlah kita membahas agama. Janganlah belajar lagi tentang agama. Belajar dulu tentang kemanusiaan, biar nggak ada saling menjatuhkan.
Karena dari kemanusiaan itu tidak ada saling menjatuhkan. Tapi kalau agama yang jelas bisa saling menjatuhkan. Belajarlah dulu tentang kemanusiaan dan stop membahas agama. Itu aja sih pesan singkat dari saya. Kalau diterima syukur, kalau enggak apa-apa. Bang, bukan agama yang mengajarkan kita untuk saling menjatuhkan, Bang. Tapi itu di luar agama, Bang. Islam jadi dukung waliyadin, ya kan? Agamamu untukmu, agamaku untukmu. Maaf, Bang, ya. Jadi istilahnya bukan agama yang mengajarkan kita untuk apa? Tidak salah agama, Bang. Jangan agama yang Bang disalahkan. Sabil salah Tapi, paham, Bang Sabil. Maksud Bang Papomuni ini adalah jika kalau hanya dengan kita membahas agama menjadikan kita terpecah belah, maka stop bicara agama, apalagi saling menyinggung. Itu poinnya, bukan menyalahkan agamanya, tidak. Benar. Belajarlah dulu tentang kemanusiaan. Tuh, mending kita bicara lain supaya nggak ribut itu maksudnya, Bang. Jadi bukan menyalahkan agamanya, tidak. Ya tetap oknumnya. Masalahnya gini, di dalam agama itu sudah lengkap, Bang. Udah menjelaskan tentang kemanusiaan juga. Jadi itu apa kita belajar tentang kemanusiaan gitu. Begitu ya.